relasi rekurens. Barisan atau sequence ini adalah susunan gitu ya, deretan simbol-simbol. Di sini A0, A1, A2 sampai An dan dilambangkan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi ada kurung bawah, kemudian An. Nah, elemen barisan ke N yaitu An itu dapat ditentukan dari suatu persamaan. Bila persamaannya mengekspresikan An dinyatakan secara rekursif dalam satu atau lebih term elemen sebelumnya. Oke, jadi barisan tadi dinyatakan secara rekursif ya, yaitu A0, kemudian A1, A2. Nah ini ya, jadi untuk An itu dinyatakan dalam An-1 ya, jadi dinyatakan dalam satu atau lebih term sebelumnya, maka persamaan tersebut dinamakan relasi rekurens ya. Jadi relasi rekurens adalah persamaan yang mengekspresikan An ya, jadi elemen barisan ke N. Kalau ya contoh latihan yang awal dulu, kita juga punya barisan angka ya, tapi barisan tadi kita katakan sebagai deret, bukan barisan. Bedanya apa? Bedanya kalau barisan ya angkanya hanya berjajar saja, gitu ya. Ke satu, kedua, dan seterusnya. Kalau deret itu merupakan penjumlahan ya. Angka-angka yang ada di dalam deret tadi kita jumlahkan ya, dari suku pertama ditambah suku kedua dan seterusnya. Itu sedikit mengenai perbedaan barisan dan deret. Nah, persamaan ya yang digunakan untuk menentukan suku ke N, An itu dinamakan ya relasi rekurens apabila apa? Apabila persamaan tadi diekspresikan secara rekursif. Contohnya ini ya, An sama dengan 2 An-1 ditambah 1. Perhatikan di sini ya, jadi dinyatakan dalam term elemen sebelumnya. Ya, sehingga persamaan ini, ya persamaan yang digunakan untuk mencari suku An itu dinamakan sebagai relasi rekurens. Ya. Oke. Dan seterusnya, ya, ini contoh yang kedua dan seterusnya, ya. Dan lain-lain. Nah, kondisi awal, ya kondisi awal atau initial condition dalam satu barisan adalah satu atau lebih nilai, jadi bisa satu bisa lebih, ya, yang diperlukan untuk memulai menghitung elemen-elemen selanjutnya. Contoh ya, dalam persamaan yang merupakan relasi rekuren contoh yang di atas ini ya, An sama dengan 2An-1 plus 1, maka dia akan membutuhkan kondisi awal A0 ya, sama dengan 1. Nah, kalau ini tidak ada, kita tidak bisa menghitung elemen-elemen selanjutnya. Nah, untuk contoh nomor 2 ya, ini karena relasi rekurensinya melibatkan An-1 dan An-2, maka kita akan butuh dua kondisi awal. Oke, karena relasi rekurens menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Ya, jadi kita bisa katakan yang ini tadi, ya, oke, itu merupakan kondisi awal. Oke. Contoh ya, contoh di sini adalah deretan susunan angka barisan yang dikenal sebagai barisan Fibonacci ya. Angkanya adalah 0, kemudian 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, barisan ini ya, suku ke N-nya, ya, suku ke N-nya di barisan ini dinyatakan dengan relasi rekuren seperti ini ya. Relasi rekuren seperti ini. Jadi Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2. Nah, dapat dilihat bahwa ini akan memerlukan dua kondisi awal untuk menyatakan elemen berikutnya. Jadi Fn-nya saat N-nya 0 dan F saat N-nya 1 ya, Fn saat N-nya 1. Nah, ini kebetulan nilainya sama dengan 0 dan sama dengan 1. 0 dan 1. Kondisi awal secara unik menentukan elemen-elemen barisan. Kondisi awal yang berbeda
akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Nah, yang namanya solusi dari sebuah relasi rekuren, ingat ya, tadi kan relasi rekuren itu persamaan. Nah, dalam satu persamaan kita bisa menentukan solusinya. Nah, di sini yang disebut dengan solusi dari sebuah relasi rekuren adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi term rekursif. Ya, jadi kita mempunyai satu formula, satu rumus, ya, yang tidak melibatkan term rekursif, ya, atau bentuk-bentuk rekursif. Nah, formula tersebut memenuhi relasi rekuren yang dimaksud. Contohnya, misalkan contoh 9 ya. Misalkan ini adalah barisan AN, adalah barisan yang memenuhi relasi rekuren sebagai berikut. Jadi AN sama dengan 2AN-1 dikurangi AN-2 dengan kondisi awal seperti ini. Ya. A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Nah, di sini diminta untuk menetapkan apakah ya, untuk membuktikan ya, apakah AN sama dengan 3N merupakan solusi relasi rekuren tersebut. Ya. Jadi maksudnya apakah formula ini merupakan solusi dari relasi ini. Ya. Apakah ya memang kita bisa menggunakan rumusan AN sama dengan 3N untuk menentukan suku ke N dari barisan yang mempunyai relasi rekuren seperti ini. Oke, penjelasannya kita coba, kita masukkan ya. 2AN-1 dikurangi AN-2, berarti kan ya, yang hendak kita buktikan tuh ini 3N, AN sama 3, AN sama dengan 3N, maka kita masukkan di dalam persamaan ini 2 kali AN-1. Nah, kalau AN adalah 3N, maka kalau AN-1 yang menjadi 3 kali N-1. Nah, ini adalah 2AN-1, kemudian dikurangi AN-2. Nah, kalau AN-nya adalah 3N, berarti AN-2-nya adalah 3 dikalikan N-2. Nah, ini kita selesaikan. Ya. Oke, yang di dalam ini 3N-3 dikalikan 2 menjadi 6N-6. Kemudian yang ini, ya, min 3N, min 3, min kalikan min 2 jadi plus 6. Nah, kita dapatkan 6N, min 6, min 3N, plus 6. Nah, ini min 6 dan plus 6-nya menghilang kan? Kita dapatkan 6N dikurangi 3N sama dengan 3AN. Nah, berarti formula ini ya benar dia memenuhi relasi dari rekurens untuk barisan ini ya. Jadi AN sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi rekuren tersebut. Nah, contoh yang lainnya ya. Apakah AN sama dengan 2 pangkat N ya, jadi suku ke AN dari satu baris gitu ya. Dirumuskan seperti ini ya, jadi AN sama dengan 2N. Apakah ini merupakan solusi dari relasi rekurens berikut ya? Jadi yang di sini adalah relasi rekuren yang dalam arti adalah ketika kita menetapkan suku ke N dari baris tadi, kita menggunakan relasi rekurens ini ya, ini kan bentuknya rekurens ya. Ya, dengan kondisi awal A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Seperti tadi ya, penyelesaiannya kita masukkan formula ini, apakah benar ya. Oke, jadi AN 2AN-1 dikurangi AN-2. Oke, 2AN-1. Kalau AN sama dengan 2 pangkat N, maka AN-1 sama dengan 2 pangkat N-1. Sehingga ini menjadi 2 kali 2 pangkat N-1. Ya. Kemudian dikurangi AN-2. Nah, AN-2. Kalau AN sama dengan 2 pangkat N, maka AN-2 sama dengan 2 pangkat N-2. Nah, ini jadi 2 pangkat
N min 2. Nah, kita selesaikan ya. 2 kali 2 pangkat N min 1. 2 ini sama dengan 2 pangkat 1 ya. Sehingga kita bisa ganti dengan bentuk seperti ini. 2 pangkat N min 1 ditambah 1. Nah, dikurangi 2 pangkat N min 2. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N. Kemudian ini sama dengan 2 pangkat N min 2. Nah, apakah ini sama dengan 2 pangkat N? 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N, ya, dikalikan 2 pangkat min 2. Nah, 2 pangkat min 2 itu kan 1/2 ya. Nah, hasilnya kalau kita mau hitung ya, kalau kita mau kalkulasikan, kita dapatkan 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N min 2 pangkat 2. Nah, ini tentu saja tidak akan sama dengan 2 pangkat N. Ya. Karena kita dapatkan 2 pangkat N dikurangi 2 pangkat N per 4. Ya. Jadi, dapatnya ya 4, jadi 3/4. 3/4, kalau saya keliru, ini ya, 4 dikalikan 2 pangkat N. Yang ini tentu saja tidak sama dengan 2 pangkat N. Sehingga apa? Sehingga ini merupakan solusi dari relasi lekuran ini. Ya. Jadi kita tidak akan bisa menggunakan formula ini untuk mendapatkan suku ke AN yang benar. Ya. Oke. Oke, kemudian ada cara lain di sini ya. Cara lain di sini ya, ini kita langsung gunakan untuk membuktikan gitu ya, untuk membuktikan ya. Oke, kita cari A0 kita gunakan dulu kondisi awal A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2 ya. Kemudian kita terapkan pada relasi rekurens ya. Tentunya kita akan mulai dari A2 ya. Nah, kita dapatkan di sini A2 nilainya adalah 3. Kemudian kita tes formula kita tadi. Ya. Kalau N-nya itu 2, ya. Kalau N-nya 2 berapa? Nah, jadi kalau A2 di sini dengan menggunakan rumus, kita dapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini tentu saja tidak match, ya. Oke, sehingga kita katakan bahwa tidak benar AN sama dengan 2 pangkat N merupakan solusi dari rekurens